Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fadila dengan NPM 233510802 dari kelas 4E. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pemrograman berbasis komponen, yaitu mengenai Introduction to Vue.js. Kemudian konten atau isi yang akan kita bahas itu ada 4. Yang pertama adalah what is Vue.js, kemudian cara instalasi Node.js, kemudian project Vue dengan Python, dan juga sintak Vue ataupun fitur-fitur dari Vue.js itu sendiri. Kemudian yang pertama adalah what is Vue.js. Vue.js adalah framework atau library dari JavaScript untuk mengembangkan tampilan interface website yang lebih interaktif dan juga dinamis. Jadi tugas utama dari framework ini adalah mengirim dan menerima data, kemudian membuat tampilan UI atau user interface yang menarik. Framework ini juga sangat mudah untuk diintegrasikan dengan library yang lain. Jika diimplementasikan pada komponen HTML, maka Vue.js menggunakan ID, class, atau name untuk menginisialisasikannya. Kemudian yang kedua itu adalah install Node.js. Jadi install Node.js itu eh, kita akan membuka kita akan membuka web dari Node.js itu untuk menginstalnya. Pertama Node.js. Kita akan install terlebih dahulu Node.js-nya. Kemudian kita install Node.js-nya. Kemudian setelah berhasil, kita akan masuk ke dalam folder yang telah kita buat tadi. Kita open di CMD-nya. Pertama kita akan instalasi. Yang pertama kita npm create Python test. Kemudian kita buat project name-nya itu adalah Vue. Kita akan select framework-nya. Kita akan menggunakan Vue. Kemudian select variannya itu adalah JavaScript. Kemudian setelah itu kita akan cd Vue. Kita akan masuk ke dalam directory Vue. Kemudian eh, kita akan npm install. Kemudian setelah itu kita akan mengetik code. Secara otomatis dia akan masuk eh, ke dalam VS Code. Nah, di VS Code ini kita akan install satu extension yang bernama Vue satu extension yang bernama Vue Official ini. Nah, di sini saya sudah menginstalnya dan kemudian kita akan buka terminal.
buka terminal. Untuk membukanya atau menjalankannya itu kita akan menggunakan npm run dev. Nah, di sini kita akan masuk ke dalam localhost-nya nanti. Kemudian langkah selanjutnya itu kita akan membahas mengenai fitur dari view, fitur atau sintak dari view itu sendiri. Yang pertama kita akan membuat variabel reaktif dengan ref. Jadi ref adalah fungsi yang digunakan untuk membuat data primitif seperti string, number, boolean, ataupun objek atau array sederhana menjadi reaktif gitu. Cara penggunaannya cukup sederhana. Jadi kita akan membungkus nilai yang ingin dijadikan reaktif dengan ref dan nilai tersebut akan menjadi objek ref yang dapat dipantau perubahannya secara otomatis. Jadi contoh dari sintaknya itu kita akan mengimpor fungsi ref dari framework view itu sendiri. Kemudian kita akan menginisialisasikan atau mendeklarasikan variabel. Nah, di sini misalnya variabelnya itu adalah message. Jadi const message sama dengan ref. Jadi isi dari ref itu adalah hello world. Jadi kita kemudian kita tampilkan atau console log dari message-nya, message value-nya yaitu hello world tadi. Kemudian kita akan mencoba langsung di Java kemudian kita akan coba langsung live codingnya di VS Code. Ini adalah di add view ini merupakan coding bawaannya. Jadi kita hapus saja. Kemudian di sini ada komponen. Di komponen ini ada file yang bernama Hello World. Jadi di sini saya ingin, karena kita akan membahas mengenai ref, di sini saya akan rename menjadi ref. Sini codingannya kita hapus dulu. Jadi di ref ini, kemudian di dalam file view ini kita akan membuat, pertama kita akan script setup, script setup, script setup. Kemudian kita akan import fungsi ref dari view. Setelah itu kita akan menginisialisasikan variabel atau mendeklarasikan variabel. Jadi kita akan const, misalnya nama variabelnya itu adalah message. Message-nya kita isi dengan ref hello. Kemudian untuk menampilkan itu kita menggunakan template template. Di sini kita akan menggunakan H1. Nah, eh, kita akan menggunakan kurung kurawal ganda untuk nantinya kita akan menampilkan fungsi menampilkan isi dari message tadi. Isi dari message tadi. Nah, untuk menampilkannya, di sini kita perlu mengimport lagi script. Sini kita akan import, saya akan buat namanya adalah ref from titik slash, namanya itu adalah komponen
ref.view. Nah, selanjutnya ini kita bikin template. Di sini kita akan menampilkan ref tadi. Kemudian kalau kita save, nah, sini kita akan buka. Sini ada error. Kemudian kita akan tampilkan, maka dia akan menampilkan di sini adalah Hello World. Selanjutnya kita akan menggunakan sintaks text interpolation. Jadi text interpolation dalam Vue.js itu adalah cara kita untuk menyisipkan data dinamis ke dalam template HTML. Ini sangat berguna untuk menampilkan data yang berubah-ubah dalam aplikasi Vue.js. Jadi, kita bisa menggunakan tanda kurung kurawal ganda untuk menampilkan data dari properti data Vue Instance. Jadi, seperti codingan yang telah kita buat tadi, ini merupakan contoh dari text interpolation. Jadi, message ini dia akan mengikuti isi dari variabel message ini. Misalnya, ini kan isinya adalah hello world. Maka di sini akan ditampilkan hello world juga. Jika kita ganti, misalnya kita ganti di sini adalah halo dunia, maka dia juga akan menampilkan halo dunia karena dia di sini dia tuh menampilkan sesuai dengan apa yang uh, diminta oleh atau ditampilkan oleh fungsi yang telah kita buat tadi gitu. Misalnya di sini kita buat halo dunia, kan? Halo dunia. Set, maka secara otomatis dia akan berganti menjadi halo dunia. Itulah gunanya dari syntax interpolation. Jadi dia itu menampilkan data yang digunakan untuk menampilkan data yang berubah-ubah dalam aplikasi Vue.js tadi. Kemudian selanjutnya itu adalah menggunakan syntax form binding. Jadi syntax form binding ini adalah teknik yang digunakan untuk menghubungkan data dari form input dengan data model dalam Vue Instance. Ini memungkinkan data dalam form untuk secara otomatis diperbaharui ketika pengguna mengubah nilai input dan sebaliknya. Vue.js menggunakan dua cara utama untuk melakukan form binding, yaitu menggunakan vModel atau event binding. Jadi, yang pertama itu kita akan mengimport. Jadi kita akan mengimport fungsi ref dari Vue. Kemudian kita akan deklarasikan variabel text, di mana isinya itu kosong atau empty. Kemudian menampilkannya kita menggunakan input vModel. vModel kita input teks tadi itu, variabel teks tadi, uh, placeholder. Ini tuh seperti tulisan saja gitu, agar kita mengetahui bahwa teks itu harus diisi gitu. Kemudian ditampilkan adalah variabel dari teks tadi. Kita akan coba membuat syntax form binding. Ini kita buat file baru dengan nama from.view. Nah, di sini kita akan buat script setup. Sini kita akan mengimport dulu. Kita akan import fungsi ref dari Vue. Setelah itu kita akan mendeklarasikan variabel const
kita akan mendeklarasikan variabelnya. Kemudian kita deklarasikan variabel. Di sini saya membuat nama variabelnya adalah text, kemudian ref, di mana di sini saya kosongkan saja isinya. Setelah kita deklarasikan variabel, maka kita akan tampilkan time template. Untuk menampilkannya itu kita menggunakan tadi kita menggunakan input, kita menggunakan vModel, vModel sama dengan text. Kemudian kita gunakan placeholder, misalnya adalah type here. Kemudian tampilkan di sini ada variabel dari teks tersebut. Kemudian kita save dan ini ada satu. Nah, di sini kita akan juga mengimport file file dari form tadi. Import form from index component from dot view. Kemudian kita akan tampilkan di sini, maka di sini akan ditampilkan tab here. Jadi kita bisa menginput di sini. Kemudian selanjutnya itu adalah kita menggunakan sintak event listener. Jadi event listener ini digunakan untuk menangani berbagai interaksi pengguna seperti klik, input, dan juga lainnya. Jadi beberapa cara untuk menambahkan event listener dalam view itu, yang pertama adalah menggunakan directive vOn. Jadi directive vOn ini digunakan untuk mendengarkan event DOM dan menjelaskan metode tertentu ketika event tersebut terjadi. Yang kedua itu menggunakan shorten add. Jadi shorten add ini adalah cara singkat untuk menuliskan vOn. Jadi kita menuliskan vOn itu bisa dengan shorten add untuk lebih mempersingkatnya gitu. Contoh codingannya itu seperti ini. Misalnya kita import fungsi ref dari view, kemudian kita akan mendeklarasikan variabel count, di mana refnya itu adalah dimulai dari 0. Kemudian kita akan mendeklarasikan function. Jadi kita akan masukkan function increment di mana count ini uh, akan diinkrementkan gitu. Kemudian ditampilkan. Jadi event listener ini kita menggunakan, kita membuat button. Di button ini kita akan menggunakan shorten add. Jadi kita akan mengklik increment untuk menampilkan count tadi itu. Kita akan coba membuat codingan dari event listener. Kita akan membuat file baru yang bernama event listener di sini.
Even even listen, even listen. Pertama itu kita dulu, lalu kita buat script setup. Kemudian kita akan import fungsi ref dalam view. Kemudian kita akan deklarasikan variabel. Kita akan deklarasikan variabel count. Kemudian akan membuat kemudian kita akan membuat function increment di mana count-nya kita increment kan. Kemudian setelah itu template di mana kita akan membuat button dan kita menggunakan ya event listener tadi dengan sorted add, klik increment, increment, increment count is tampilkan isi dari variabel count tadi ya. Kita save. Kemudian untuk menampilkannya kita import dulu. Import event listener from components event listener.view. Nah, di sini kita tampilkan event listener. Event listener. Kita save. Maka di sini akan menampilkan count-nya. Count-nya kita klik, misalnya kan tadi kita menggunakan variabel increment. Kita menggunakan increment kan, function increment. Maka jika kita klik, di sini akan bertambah. Di count is 4, 5, 6. Gitu. Jadi dia akan bertambah jika dia diklik. Gitu. Karena dia menggunakan increment tadi. Kemudian selanjutnya adalah kita akan menggunakan sintak atribut binding. Jadi atribut binding ini adalah cara untuk mengikat atribut ke dalam data instance view. Jadi ini memungkinkan untuk secara dinamis mengubah atribut berdasarkan data yang ada di dalam view instance. Biasanya ini menggunakan directive vbin atau shorten. Contohnya seperti ini. Jadi kita akan mengimport dulu fungsi ref dari view. Dan kita deklarasikan variabel di sini variabelnya itu adalah title class. Jadi kemudian untuk menampilkannya menggunakan H1 uh, H1 class title class. Jadi di sini kita buat tulisannya itu adalah make me red. Jadi kita akan menambahkan stylenya. Selain di sini kita akan memanggil fungsi dari title tadi. Jadi title misalnya kita akan membuat color. Colornya itu adalah warnanya red. Kita bebas um, membuat style dari tulisan Make Me Red ini gitu. Kita akan coba membuatnya, buat file baru yang bernama atribut binding. Kita buat aja atribut
attribute.view. Sini kita buat script setup. Kita akan import dulu. Import fungsi ref from view. Kemudian kita akan deklarasikan variabel. Variabelnya itu adalah title class sama dengan ref title. Title. Nah, sini untuk menampilkannya kita gunakan template. Template kemudian menggunakan H1 class title class. Sini kita akan buat, misalnya tulisannya adalah hari ini saya puasa. Hari ini saya puasa. Nah, kemudian kita buat stylenya. Stylenya di sini kita akan memanggil tadi tuh eh, fungsi dari title tadi. Kita akan memanggil title. Nah, nih kita bisa men-style sesuai dengan keinginan kita. Apakah kita akan merubah warnanya, merubah eh, font size-nya, atau eh, yang lain-lainnya. Misalnya kita akan mengubah color-nya. Color-nya misalnya kita ubah color-nya adalah apa ya? Adalah blue misalnya. Color-nya adalah blue dan misalnya font family-nya adalah Arial. Kita gunakan Arial. Kita save, kemudian kita tampilkan. Kita panggil. Misalnya import attribute from view components attribute. Jadi di sini kita akan panggil atribut. Kita save. Kita lihat di sini, maka di sini akan tampil tulisan tadi hari ini saya puasa. Warnanya adalah biru. Gitu. Nah, karena ini sudah terikat, variabel title ini sudah terikat, kelas ya variabel title ini sudah terikat, maka jika kita ubah datanya di sini, maka dia akan otomatis berubah. Misalnya kita ubah warnanya di sini menjadi misalnya warna merah itu, maka secara otomatis di sini juga akan berubah menjadi warna merah. Misalnya hmm, di sini saya font size-nya 20 px, maka secara otomatis dia juga akan berubah eh, size-nya size atau ukurannya. Jadi karena dia sudah terikat oleh variable title ini, maka dia akan berubah sesuai dengan eh, apa yang telah kita inputkan. Kemudian selanjutnya adalah
menggunakan sintak conditional rendering. Jadi conditional rendering ini adalah teknik untuk menampilkan atau menyembunyikan elemen-elemen dalam DOM berdasarkan kondisi tertentu. Jadi Vue.js menyediakan beberapa cara untuk conditional rendering. Yang paling umum itu adalah vif, velse, velse, dan vshow. Jadi vif ini menampilkan elemen yang jika kondisi yang diberikan bernilai benar. Jadi velse ini menampilkan elemen jika semua kondisi vif ini bernilai false. Contoh sintaknya ini seperti ini. Jadi pertama tuh kita akan mengimport import fungsi ref dari Vue, kemudian kita akan deklarasikan variabel. Di sini adalah misalnya variabelnya itu adalah awesome, di mana nilainya itu adalah bernilai true. Kemudian kita akan menggunakan function yang functionnya namanya itu misalnya toggle gitu kan. Kemudian kita berikan nilai dari function itu. Untuk menampilkannya, kita tampilkan variabel awesome tadi dengan menggunakan kita akan buat button kliknya itu bernama toggle, dan kita menggunakan vif awesome. Jika bernilai benar, awesome-nya ini bernilai benar, maka dia akan menampilkan Vue is awesome. Jika tidak, dia akan oh no gitu kan. Dia akan menampilkan misalnya oh no. Kemudian tampilkan lagi klik handle, klik saya. Kemudian kita akan coba uh, membuat sintak dari conditional rendering ini. Kita buat file baru, conditional.vue. Pertama-tama kita akan buat script set. Kita akan import dulu fungsi ref. Dan kita akan deklarasikan variabelnya. Kita akan cons variabelnya misalnya awesome. F sama dengan true. Kemudian kita menggunakan function. Nama functionnya misalnya adalah toggle awesome value. Jadi kita akan masukkan value-nya awesome. Kemudian di sini ini kita menampilkan satu awesome. 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 Kemudian kita akan buat buttonnya. Jadi kita akan buat button dari open toggle, kemudian satu. Ini kita akan menggunakan conditional rendering yaitu vif awesome view is awesome.
Kemudian the else it's not awesome gitu kan. Ini kita import dulu. Import conditional from components conditional.view. Di sini kita tekan conditional save. Kemudian untuk hasilnya maka akan ditampilkan di sini. Jika dia bernilai true, maka dia akan menampilkan view is awesome. Nah, jika kita klik button toggle ini, jika dia bernilai false, maka dia akan menampilkan view is not awesome gitu. Jadi itulah kegunaan dari conditional rendering. Jadi dia ada dua kondisi, misalnya dia if uh, if jika kondisinya bernilai true maka dia akan menampilkan view is awesome. Jika dia bernilai false maka dia akan menampilkan view is not awesome. Sekian video presentasi yang dapat saya buat. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.